Ya, halo anak-anak, selamat siang. Pukul 12.00 kita mulai pembelajaran. Sebelum itu saya akan tampilkan hasil kemarin yang uh, kuis ya, yang kuis kita sudah dinilai Pak Aris, ada yang mendapatkan plus poin 5, ada yang mendapatkan plus poin 10. Yang mendapatkan plus poin 10 adalah yang jawabannya benar, dua-duanya. Berapa besarnya benar, berapa arahnya benar, itu yang diberi nilai oleh Pak Aris sama dengan 10. Tapi kalau hanya salah satu saja yang benar, maka nilainya adalah 5. Ini kami akan menampilkan skor yang kemarin. Ini adalah kelas 10 IPA 1, 2, 3. Selanjutnya ditampilkan yang kelas IPA 4, IPA 5. Ini IPA 4 ada 16 siswa, IPA 5 ada 5 siswa. Jadi Pak Irin Pak Aris sudah memasukkan poin plus ini ke dalam daftar nilai. Kesempatan hari ini masih ada, jadi kita hari ini akan mengerjakan, kalian akan diberikan soal quiz juga di akhir pelajaran. Jadi di sini keterangannya adalah ada sebuah vektor f di arah sumbu xy, tetapi vektor f-nya masih miring. Saya tegaskan, kalau vektor itu harus nempel di sumbu, ya saya ulang. Vektor itu harus nempel di sumbu. Jika vektornya belum nempel di sumbu seperti ini, ada di wilayah yang tidak ada di sumbunya, maka dia harus diuraikan. Tarik garis ke bawah menjadi fx, tarik garis ke kiri menjadi fy. Jadi di sini muncul fx dan fy sebagai penguraian dari vektor f. Nah, kemarin kita sudah belajar trigonometri. Kalau di sini fx itu di sini sama dengan f kali cos theta, fy sama dengan f kali sin theta. Kok bisa begitu? Karena kalau cos sudut theta di sini, cos adalah samping per miring. Sampingnya ini berpasangan dengan fx, ketemunya. Yang sin depan per miring. Depannya ini besarnya sama dengan fy. Maka fy sama dengan f kali sin theta. Itu yang penguraian komponen. Kemudian langsung masuk ke contoh soal. Ada gambar F1, 2, 3 seperti ini, ada sudut masing-masing. Artinya sudut terhadap sumbu X-nya ada. Berikan vektor berikut menjadi vektor komponen, lalu hitunglah besar F resultan atau FR, arahnya F resultan kemana, dan buatlah sketsa gambar hasil. Di sini langkah pertama adalah uraikan dulu. Jadi kalau ditarik garis ke bawah dan ditarik garis ke samping, F1 nanti akan menjadi hasil uraiannya, yaitu F1X dan F1Y. Itu yang F1 yang di bagian sini. Yang F2 karena sudah nempel di sumbu Y maka tidak perlu diapa-apakan ya. Jadi tadi saya ulang kalimatnya, gaya atau vektor yang belum nempel di sumbu harus ditempelkan di sumbu dengan cara diuraikan. Selanjutnya yang di bagian F3 yang kita uraikan, tarik garis ke sana, ke kanan, tarik garis ke sini, ke bawah, ketemunya adalah F3X dan F3Y. Itu hasil penguraiannya F1 dan F3. Sekali lagi F2 tidak perlu diuraikan. Secara lengkap gambarnya jadi seperti ini. F1X adalah F1 cos 37, F1Y sama dengan F1 sin 37, dan F3-nya diuraikan menjadi F3 cos 53, F3 sin 53. Itu hasil penguraiannya. Kalau kalian perhatikan di sini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, dan ke bawah. Kemudian hitung dan tuliskan hasil setiap vektor komponen tersebut. Di dalam sumbu X, kita menyebutnya tadi F1X sama dengan F1 cos 37. Kalau kita masukkan sama dengan 8 Newton. Ingat ya, tadi F1 berapa dikalikan cos 37. Cos 37 itu sama dengan 0,8. Cos 37 sama dengan sin 53. Lihat di tabel.
Tabelnya ada di video sebelumnya. Dia bernilai positif. Kenapa? Karena ke kanan arah F1X-nya. Kemudian F2X sama dengan F2 cos 270. Diukur dari sumbu X positif, sudutnya 270. Kalau kita masukkan, sama dengan 0. Karena F2X itu sama dengan 0 karena F2-nya itu aslinya nempel di sumbu Y ke bawah. Tidak ada ureanya di dalam arah sumbu X. F3X sama dengan F3 cos 53. Ketemunya 9 Newton. Caranya sama, F3 tadi berapa? Dikalikan cos 53. Cos 53 itu sama dengan sin 37, yaitu 0,6. Kemudian kita jumlah. Kalau di sini ketemunya sigma Fx sama dengan 1 Newton. Tadi F1X arahnya ke kanan dia positif, F2X dia 0, F3X negatif karena arahnya ke kiri. Maka 8 positif, 9 negatif. Ketemunya sigma Fx sama dengan min 1. Yang sumbu Y, F1Y sama dengan F1 kali sin 37. F1 tadi berapa? Dikalikan sin 37. Sin 37 0,6. Ketemunya 6 Newton. Kemudian yang F2Y. F2Y sama dengan F2 aslinya. Karena kalau kita kalikan besarnya F2 dikalikan sin 270, ketemunya 25 Newton. F2Y asli. Tetapi ke bawah. Ya. Yang F1Y ke atas dia positif, F2Y dia ke bawah dia negatif. Kemudian F3Y. F3Y kalau kita lihat tadi hasil penguraiannya menghasilkan sama dengan 12 Newton. Positif karena dia ke atas. Ingat ya, kalau ke kanan dan ke atas itu positif, ke kiri dan ke bawah itu negatif. Sehingga kalau kita total sigma Fy atau total gaya di sumbu Y sama dengan min 7 Newton. Itu hasil penjumlahan dalam sumbu X total dan dalam arah sumbu Y secara total. Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Tidak perlu ditambahi di sini plus 2 kali bla bla bla, tidak perlu. Kenapa? Karena sumbu X dan sumbu Y itu adalah sumbu yang saling tegak lurus. Kalau kita lanjutkan ini secara lebih panjang akan ketemu cos 90. Kalau cos 90 sama dengan 0. Maka kalau sudah kita urai dalam arah sumbu XY, di sini plus 2 F1 F2 cosnya tidak perlu dituliskan karena hasilnya 0. Maka cukup total di sumbu Y dan total di sumbu X dijumlah. Kemudian kita masukkan sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Ketemunya berapa? Ya, itu adalah besar resultannya. Itu adalah besar resultan. Kita selanjutnya menghitung arah. Ingat ya, di situ arah resultan adalah sudut antara vektor resultan terhadap sumbu X. Di situ sudah ditegaskan gunakan scientific calculator. Gunakan scientific calculator. Berkaitan dengan ini, nanti Pak Idan Pak Aris akan memberikan keterangan bagaimana cara menggunakan kalkulator ini untuk membantu kita dalam menghitung sudutnya. Oke, kita masuk ke theta atau arah resultan. Kalau gambarnya menggunakan total gaya di sumbu X dan sumbu Y, kita menggunakan rumus arahnya menggunakan tan. Pakai tan. Kalau yang kemarin di materi sebelumnya kita menggunakan aturan sinus. Beda ya, karena kemarin terbentuk gambar jajar ginjang. Kalau gambar vektornya berupa jajar ginjang kita pakai aturan sin. Tapi di sini kalau vektornya ada banyak vektor, kemudian dijadikan atau diringkas, tinggal 2 vektor yang saling tegak lurus. Sehingga kita cukup menggunakan tan. Sketsa gambar jawaban. Sigma Fx-nya ke kiri, karena tadi dia min 1. Sigma Fy-nya ke bawah, karena dia min 7. Negatif X ke kiri, negatif Y ke bawah. Maka nanti
resultannya dari sigma fx dan sigma fy adalah resultan arahnya ke kiri bawah. Kuadran berapa ini? Kuadran 3. Kuadran 3. Kalau kita lihat arahnya, theta ada di sini. Tadi hasil perhitungan kita, tetanya sama dengan sekian derajat, itu diukur dari sumbu X negatif ke sana. Gitu anak-anak, tadi kita sudah menguraikan, kita sudah menghitung besarnya pakai rumus kosinus, kita sudah menghitung arahnya pakai rumus tan, dan terakhir tahapnya kita menggambar sketsa jawabannya. Sampai di sini penjelasan mengenai contoh soal yang tadi. Oke, contoh soal yang kedua. Di sini ada vektor F1 dan F2, besar dan arahnya masing-masing seperti itu. Hati-hati, di sini sudutnya 60 derajat. Yang dimiliki F1, yang dimiliki F2 30 derajat, tetapi dia nempel di sumbu Y. Terima kasih atas perhatian kalian. Kemarin kita disuruh mencari berapakah besarnya sudut beta. Dari rumus hasil perkalian silang dan seterusnya, kita mendapatkan hasil sin beta sama dengan ini. Jadi ini dihitung dulu hasilnya berapa, kemudian sin beta sama dengan sesuatu di sini hasil. Jadi kita tugasnya adalah mencari sudut beta di sini. Maka yang kita pencet adalah beta sama dengan shift sin sesuatu. Kemudian sama dengan contoh. Ketika kita mau menghitung, kalau kita tahu ya, kita nyoba sekarang. Sin 30 sama dengan setengah. Ya, kita sudah tahu itu. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Nah, sekarang kita mau balik. Sin theta sama dengan setengah. Tetanya berapa? Maka yang kita pencet adalah theta sama dengan shift sin 0,5 atau shift sin setengah. Itu soalnya. F1, F2, dan F3 masing-masing besarnya ada. Sigma Fx, sigma Fy-nya berapa? Karena keterbatasan waktu, maka waktu yang terbatas ini kalian cukup mengerjakan A dan B saja. CD-nya lain waktu ya.